Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin 30 Januari 2023, Pekan Biasa yang keempat. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 5, ayat 1 sampai dengan ayat 20. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakannya hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai
memberitakan di daerah Decapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Gerasa di Israel pada waktu itu merupakan salah satu tempat orang kafir. Mereka tinggal di gua atau pemakaman serta tempat-tempat yang tidak lazim untuk tinggal. Yesus datang dan hadir di tengah-tengah mereka untuk menyadarkan dan membuka pikiran mereka. Kekuatan roh jahat menguasai orang yang dirasuki setan. Maka kehadiran Yesus mengusik keberadaan roh-roh jahat di daerah itu. Mereka merasa terganggu. Menariknya adalah orang yang kerasukan roh-roh jahat tunduk dan mau mengikuti Yesus. Namun Yesus mengendaki supaya ia mewartakan peristiwa rahmat itu kepada orang lain. Kita pun sering dirasukin roh jahat yang menguasai hati dan pikiran kita, sehingga membuat kita bertindak menjauhi Tuhan. Tanpa kita sadari, kita terbawa arus roh jahat dan menikmatinya. Padahal roh-roh jahat pun tunduk pada Yesus. Karena itu, Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan hal-hal apa saja yang membawa kita menjauh dari Yesus sendiri. Apakah kita menyadari bahwa kelekatan pada hal-hal tertentu justru dibawa oleh roh jahat sendiri? Mari kita mengutamakan Allah dalam hidup kita, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sadarkan kami bila kami menyimpang dari jalan-Mu, dan jauhkan dari kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dan